Ini dia kitabnya. Kitab yang katanya ditulis oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, meninggal tahun 622 Hijriah, Shahibus Syamsil Ma'arif Al-Kubra, yang juga beliau adalah penulis Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Kita langsung buka kitabnya ya. Isinya nih kalau mau pada tahu ya, banyak sekali dituliskan wafat-wafat di dalamnya. Nah ini, nah itu, nah ini lagi nih. Ini kalau dalam bahasa dunia sihir disebutnya tilasmun, rumus-rumus sihir ya, bentuknya seperti ini. Mereka sebutnya dengan khatam. Apa kegunaannya? Mari kita lihat. Wa min khawasihi, di antara kekhususannya, li ibtali naumil insan, adalah untuk mengganggu tidurnya seseorang. Idza aradta dzalika faktu bil khatama fi waraqatin haula ismi syakhsi bi syartin an takuna ru'usul ashkali ila dhahiri hakadha. Seperti ini. Kalau kamu kepengen melakukan hal tersebut, yakni membuat orang tidak bisa tidur, maka hendaklah kamu menuliskan khotam ini ya. Khotam itu artinya cincin, bentuk lingkaran seperti ini, seperti cincin, di suatu kertas. Kemudian di sekitar nama orang yang kepengen kamu sihir. Nah ini disebutnya fulan, misalnya namanya Bejo, Ruhin, atau siapa misalnya, Selamat atau yang lainnya, maka nama tersebut ditulis di tengah-tengahnya, di tengah-tengah khotam ini. Kemudian summa qra' 'alaiha ad-da'wata, kemudian bacalah pada khotam ini sebuah doa. Waja'alha tahta wisadatihi fa innahu la yanam. Kemudian letakkan khatam ini, cincin ini, di bawah bantalnya, maka niscaya dia tidak akan tidur. Kemudian yang lainnya, apa kegunaannya? Wa min khawasihi, di antara kekhususannya adalah li'idza'il adu, untuk menyakiti musuh. Hatta ta'tiyahul ahzanu wal humum, sampai musuhmu itu diliputi dengan kegalauan, kegundahan, dan kesedihan. Idza aradta dzalika fakhudh qaruratan, kalau kamu pengen melakukan hal tersebut, maka cari botol ya, ala ismin man syi'ta wasmi ummihi, kemudian botol itu ya dikasih nama orang yang hendak kamu kerjain dan juga nama ibunya. Warasum 'alaiha, kemudian gambar di atasnya itu al-khatama, ini khatam ini, wada' fi dakhiliha, kemudian letakkan di dalam botolnya qalilan minal ma', sedikit air, wal kibrit, korek api, wal filfil, cabe, wal zait, minyak, wada'ha 'ala narin baina hajaraini, kemudian letakkan botol tersebut di atas api di antara kedua batu. Fa innal ma'mula lahu ta'tihil humum wal ahzan wal aqdaru min kulli janibin. Maka orang yang dikerjai engkau ini ya, dikerjai dengan ritual ini, dia akan diliputi dengan kegundahan, kesedihan, dan juga segala hal yang membuat hatinya keruh dari segala penjuru. Kalau ini cara untuk membuat orang depresi pelan-pelan. Caranya dengan membuat khatam diletakkan atau ditulis di sebuah botol yang diisi dengan air, cabai, kemudian korek api, dan juga minyak. Naudzubillah min dzalik. Ini cara-cara sihir nih semacam ini. Santet ya, santet untuk meneror korbannya dengan teror psikologis, tapi dengan cara-cara setan. Kemudian yang lainnya adalah wa min khawasihi, di antara khususannya lil atafi wal mahabbah. Ini untuk pelet ya, untuk pelet. Idza aradta dzalika, kalau kamu pengen melakukan hal tersebut, farsumil khatama, gambarlah khatam ini fi jamin sujajin, pada sebuah gelas dari kaca, bimiskin, dengan minyak misik, wa za'faran ya, za'faran ya, wa ma'in warad, kemudian air mawar, ma'a ismil matlub, yang bersamanya itu ada nama orang yang hendak dikerjain, wasmi ummihi, demikian juga nama ibunya. Kemudian dihapus dengan air, dibasuh dengan air, wasqihi minhu, kemudian berikan bekas ritual ini untuk diminumkan kepada orang yang dituju. In amkanaka, ini kalau memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka percikan ya. Farasa minhu ala thiyabihi, percikan pada bajunya, fa innaka ta'ajaban, maka kamu akan melihat keajaiban padanya. Nah, ini dia. Akhirnya orang itu menjadi tergila-gila kepada orang yang memelet. Nah, ini kitab sihir ya. Ini baru 2 halaman. Dan di dalamnya banyak lagi hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di Ar-Ruqyah Official. Semoga kita selalu di dalam lindungan rahmat dan naungan ilahi Rabbi. Terkait ada salah satu seorang ustadz praktisi ruqyah yang mengatakan bahwa ada beberapa, dia langsung memutuskan sepihak tanpa mendalaminya, tanpa menghayatinya, cuma sekedar membaca. Kita tidak usah sebutkan namanya. Ustadz F itu seseorang, entah itu yang bisa diberikan kelebihan dan lain sebagainya, itu sudah terkadang
anugerah Tuhan. Ini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi alimil ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli fa innahu yaslaku min bainihi yadayhi wa min khalfihi rasada. Yang ingin saya bahas di sini yaitu salah satunya illa man irtada, tetap menjadi rujukan saya, tafsir Shawi juz 4 di halaman 336. Yang mana di sini dikatakan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Misra ini fala yudhiru ala ghaibihi ahadan ay idharon taman kamilan yastahilu takhallub. Falaysa fil ayati ma yadullu ala nafi karamatil awliya'i al-muta'alliqati bil kasb. Ini sangat jelas menampakkan yang sempurna, yang mustahil untuk diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan ayat ini juga menunjukkan tidak meniadakan karomahnya para aulia. Nah, maksudnya illa man irtado, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah setelah Rasulullah utusan. Contoh para sahabat. Ma'ruf sudah ceritanya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu masyhur, ma'ruf ini sudah diketahui. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika khutbah mengutus perang para pasukannya di negeri sama Pak Irak kalau nggak salah. Sana jelas bahwa di tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar itu memantau pasukannya dari jarak jauh. Kemudian para sahabat bertanya janggal, kok bisa mengetahui ada apa Sayyidina Umar ini kok di tengah-tengah khutbah langsung memutus sepihak. Akhirnya dapat beberapa berselang lama bulan, tentunya kan perjalanan kalau dulu itu kan nggak seperti sekarang transportasinya. Hanya beberapa bulan para sahabat mengakui bahwa kami salah satunya mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab supaya sembunyi di semak-semak belukar untuk menghindar sementara dari musuh seraya mengatur strategi berperang. Kalau ke wali ya itu namanya karomah. Kalau kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah, di bawahnya wali ibaratnya orang-orang seperti kita, itu bisa barokah atau bisa ma'unah. Nah, barokah ini adalah kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi Misra mengatakan dia jundun min junudillah, tentara-tentara Allah yursiluha ilan nas, yang diutus ke manusia. Ketika diutus terhadap harta, maka hartanya akan semakin barokah. Kalau katanya guru kita, saya pernah jadulnya Gajah Mirza Kisah, dia mendakwakan ziyadatul khairi ilahiyun. Kalau barokah itu tambahan kebaikan dari Tuhan, dari zat Allah Rabbil Izzat wa Jalla. Apakah tidak boleh mempelajarinya? Ya, seperti ilmu tersebut banyak di pesantren itu, kitab-kitab tersebut diajarkan, walaupun ada beberapa pesantren yang tidak mengajarkan. Setahu saya kitab Samsul Ma'arif, Mamba Usulul Hikmah, kemudian Aufaq, terus Majmu'atul Ahmad Dairobi, Mujarabat Ad-Dairobi. Kalau saya Mujarabat Ad-Dairobi saya punya. Bahkan di sini ada salah satu wirid yang sering saya amalkan, yaitu Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu terkadang 1000 atau 500. Itu faedahnya untuk melembutkan hati dan menyingkap tabir rezeki. Apakah nggak boleh mempelajari seperti itu? Ya boleh. Jangan langsung menjadkit. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan langsung memutuskan sepihak bahwa kitab itu sihir. Salah. Disadari atau tidak, kita ini orang Indonesia banyak ilmu-ilmu seperti itu kanuragan. Karena pendekar-pendekar kita itu sakti-sakti dulu. Contohnya ketika masa penjajahan ya, ini bisa saya katakan. Masa-masa penjajahan seperti almarhumlah yang terkenal Kiai Haji Raden Atta Samsul Arifin. Itu membaca apa beliau? Wong sudah walinya Gusti Allah. Bom itu disuruh taruh di kopiahnya. Anehnya kopiahnya ini nggak apa-apa, sekitarnya itu meledak. Ayat ini menjelaskan bahwa hanya orang-orang tertentu yang diridhoi oleh Allah yang bisa melihat terhadap perkara yang gaib. Itu
ada orang bisa melihat gaib itu karena satu, ya memang sudah bekerja sama dengan jin. Dan tentu kita bahas sedikit sekali. Apa sih jin itu? Jin itu ajsamun nariyatun hawaiyatun. Bentuk yang tercipta dari api yang sangat dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya jin itu terkadang laha qudratun ala tasakkulati bisuri syarifati wal khosisati. Terkadang jin itu bisa berubah-berubah bentuk menyerupai orang-orang yang mulia, kemudian orang-orang yang buruk, perangainya yang buruk. Beda kalau malaikat hanya bisa berubah bentuk terhadap yang mulia saja, orang-orang yang soleh, seperti itu. Contoh lagi, ada salah satu guru saya, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Marzuki Dahlan, abah daripada Kiai Ahmad Idris. Suatu ketika Kiai Marus Ali bertanya, kenapa Kiai Marzuki Dahlan kok mencium orang Cina? Kata Kiai Marus Ali ketika bertanya, Kang, nopo sampean kok ngembung tangannya Cina niku? Kenapa sampean kok mencium tangannya Cina itu? Ada apa? Betul. Lalu kemudian katanya Kiai Marzuki Dahlan, oh Cina itu Nabiullah Khidir Abil Abbas Banjar. Beliau ngabari le ajalku kurang 40 dino. Ternyata benar, dari setelah itu beliau suatu khususiyah dari Gusti Allah diberikan agar bisa mengetahui perkara yang gaib. Jadi gak asal muasal seperti itu. Ini lagi ya, ini Abu Abul Farad, kitabnya Said Muhammad. Ini membahas masalah wiritan di sini banyak. Yang dasarnya bersumber di Al-Qur'an, salah satunya Waqiah, Yasin, Istighfar, Bismillah. Nah, apalagi ini Khazinatul Asrar karangan Syahid An-Nasiri. Ini di sini bagaimana caranya membaca Bismillah, terus menulis Bismillah. Terus ada juga saya punya kitab Kanzun Najah Wasurur. Tata cara salah satu faedahnya menulis Bismillah di hari Asyura, ya. Menulis Bismillah di hari Asyura itu kalau ditulis 113 dengan dipanjangkan baknya akan diberikan keselamatan. Karena baknya itu menjadi titik dari permulaan seluruh Al-Quran ada di hurufnya bak Bismillah. Nah, begitu. Khazinatul Asrar. Kemudian ini Majmu'at Dairobi. Ini ada rajah-rajah seperti ini. Ini kalau katanya yang mengarang Samsul Ma'arif Kubro, ya. Ini innal maksuda min fuduli hadal kitabil ilmi bisyarifi asma'illah ta'ala wa ma'auda ta'ala fi bahriha min anwa'il jawahiril hikmiyati wal lataifil ilahiyah wa kaifa tasarrufi bi asma'id da'wati kama tabi'ah. Bahwa tujuan dari penulisan kitab-kitab seperti itu untuk mengetahui, ya, kemuliaan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan segala yang Allah simpan dalam samudera asmanya, menggapai rahasia spiritualitas ketuhanan dengan tanpa sukar Allah menaruh semua ilmu di Al-Qur'an. Salah satunya banyak, kalau barang hilang salah satu ikhtiarnya di surat Ad-Duha itu kan ada kafnya 8, wawajadaka dhallan fahada. Nah, membaca surat wawajadaka dhallan fahada, kalau diteruskan katanya Imam Ghazali, baca itu terus menerus, insya Allah barang yang hilang itu pasti akan kembali. Salah satu ikhtiarnya. Itu apakah gak boleh diamalkan? Ya boleh. Jadi itulah penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bisa kita pahami dan agar tidak salah kaprah dan tidak salah memahami bahwa kitab-kitab seperti itu ya boleh untuk tujuan maslahat, bukan mafsadat, kerusakan loh ya. Kalau untuk kerusakan itu yang nggak boleh kepala sebagian ulama. Bahkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kemudian Imam bin Hajar Al-Haytami di Fathul Barinya, beliau mengatakan malah boleh kalau untuk tujuan maslahat. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.